Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Ditya Nastiti dengan NIM 217011130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar Siskomsat dengan judul jurnal berjudul When Risk Meets Geosatellite Communication is a New Optimization Framework in 6G. Agendanya merupakan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teori, kajian analisis, simpulan, dan rekomendasi. Latar belakangnya, karena pertumbuhan yang cepat dari pengguna internet dan layanan broadband, teknologi komunikasi perlu dirancang eksponensial dari perangkat heterogen dan permintaan layanan mereka yang beragam di era 6G. Perkembangan terkini dalam teknologi Satcom untuk menyediakan layanan heterogen dalam berbagai skenario aplikasi seperti penyiaran, navigasi, dan bantuan bencana. Akibatnya jumlah terminal ground yang terhubung meningkat pesat. Namun, meningkatnya permintaan akan sumber daya spektrum dan reservoir energi yang sudah terbatas adalah beberapa di antaranya tantangan utama. Selain itu, efek hambatan dan bayangan antara pengguna satelit dan darat dapat mengganggu komunikasi line of sight, yang dapat menyebabkan penurunan performa sistem secara signifikan. Untuk tujuan ini, ada tuntutan teknologi spektral tinggi dan hemat energi untuk memperluas jangkauan nirkabel dan mendukung ledakan pertumbuhan terminal darat dan beragam kualitas layanannya. Dalam hal ini muncul beberapa teknologi maju seperti akses ganda ortogonal, RIS, dan komunikasi backscatter. Reflecting Intelligent Surface atau RIS sebagai salah satu teknologi yang menjanjikan untuk 6G, RIS telah menarik banyak minat baik dari akademisi maupun industri karena efisiensi spektral dan energi yang tinggi. Ide dasar RIS adalah untuk memantulkan sinyal dengan pergeseran fasa yang dapat disesuaikan menuju titik-titik tertentu yang diperlukan. Permukaan ini sangat tipis yang dapat melapisi dinding bangunan, langit-langit, dan tempat lainnya. Itu dapat disetel secara elektronik melalui pengontrol perangkat lunak menggunakan properti elektromagnetik. Fitur utama RIS adalah perluasan jangkauan nirkabel, memastikan keadilan pengguna, meningkatkan keamanan data, hemat biaya, dan kompleksitas perangkat keras yang rendah, serta biaya implementasi. Terinspirasi oleh keunggulan ini, mengintegrasikan Satcom dengan RIS untuk lebih meningkatkan throughput, jangkauan, dan konektivitas sistem adalah hal yang berharga. Pemancar sekunder berkomunikasi dengan penerima sekunder melalui tautan langsung dan tautan yang dibantu RIS di jaringan sekunder. Sementara itu, pemancar sekunder mengirimkan sinyal gangguan ke penyadap melalui tautan langsung dan tautan bantuan RIS untuk meminimalkan kekuatan sinyal yang diterimanya. Dengan demikian, tujuan menerka adalah untuk meminimalkan SINR pada penyadap sambil memastikan SINR minimum pengguna primer dan sekunder. Masalah optimisasi gabungan diformulasikan sebagai non-convex terlebih dahulu dan kemudian diubah menjadi dua sub-masalah. Algoritma pengoptimalan pergantian untuk beamforming bersama dan pergeseran fase refleksi dirancang untuk mendapatkan solusi yang efisien. Dengan mempertimbangkan jaringan Satcom, di mana terminal satelit GEO bermaksud untuk mentransmisikan sinyal ke terminal seluler darat seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Unit RIS ditempatkan di dinding gedung sekitarnya untuk membantu pengiriman sinyal satelit ke terminal mobile ground. Kami menunjukkan terminal satelit dengan logo S, terminal seluler darat dengan G, dan R sebagai RIS. R dilengkapi dengan K mencerminkan elemen dan S mengikuti teknologi multibeam. Kami menganggap bahwa G menerima sinyal dari S melalui M subcarrier menggunakan skenario antena tunggal. Kemudian di gambar 2, membandingkan usulan Satcom berbantuan RIS Satcom konvensional tanpa bantuan RIS. Nah, gambar ini memplot kapasitas saluran sistem terhadap jumlah subcarrier di mana daya pancar S diatur sebagai PT 80 Watt dan PT 100 Watt masing-masing.
Dapat dilihat bahwa saluran kapasitas sistem, baik untuk RIS, assisted, maupun konvensional, SATCOM meningkatkan karena jumlah subcarrier bervariasi dari M sama dengan 1 sampai M sama dengan 8. Selain itu, sistem dengan lebih banyak daya pancar mencapai kapasitas saluran yang tinggi dibandingkan dengan sistem dengan daya pancar yang rendah di S. Kita bisa buktikan bahwa SATCOM dibantu dengan RIS yang diusulkan secara signifikan mengungguli SATCOM konvensional tanpa bantuan RIS. Nah, kemudian di gambar selanjutnya, berikut ini merupakan proyeksi kapasitas sistem terhadap jumlah subcarrier dengan jumlah elemen pasif yang berbeda di RIS, di mana daya pancar S diatur sebagai PT sama dengan 100 Watt. Misalnya, dengan parameter sistem yang sama, bila jumlahnya subcarriernya adalah F sama dengan 8 dan daya pancar S adalah 100, kapasitas saluran dari bantuan RIS yang diusulkan SATCOM mendekati 8,9 dikali 108 Mbps. Sedangkan kapasitas saluran dari SATCOM konvensional tanpa bantuan RIS sudah ada di 8 dikali 108 Mbps saja. Hal ini menunjukkan peran penting RIS dalam jaringan SATCOM throughput tinggi generasi mendatang. Nah, kemudian di gambar keempat ini, sistem dengan jumlah elemen pemantul pasif yang lebih rendah itu karena lebih banyak elemen pemantul di R dapat meningkatkan keuntungan efektif dari jalur refleksi. Akibatnya, pada gambar yang berikutnya atau di slide berikutnya di gambar 5, ini menggambarkan kapasitas saluran sistem versus peningkatan daya S untuk jumlah subcarrier yang berbeda. Nah, pada gambar ini daya pancar bervariasi dari 40 Watt hingga 120 Watt. Ada 40 Watt, 80 Watt, dan 120 Watt. Nah, jumlah subcarrier ditetapkan sebagai 2, 4, dan 8. Sekali-sekali kita dapat melihat kinerja sistem yang diusulkan meningkat dengan meningkatnya daya pancar yang tersedia. Ini karena kapasitas saluran merupakan varian dari kapasitas Shannon. Hal ini juga dapat menjadi bukti bahwa sistem dengan lebih banyak subcarrier mencapai tingkat transmisi yang tinggi dibandingkan dengan mereka yang subcarriernya relatif lebih rendah. Ini karena sistem dengan lebih banyak subcarrier dapat mengirimkan lebih banyak informasi yang meningkatkan kapasitas saluran secara keseluruhan. Dan kemudian selanjutnya ada summary. Sistem dengan jumlah elemen pemantul pasif yang lebih rendah itu karena lebih banyak unsur pemantul di R yang dapat ditingkatkan keuntungan efektif dari jalur refleksi. Akhirnya, pada gambar 5 menggambarkan kapasitas saluran sistem versus peningkatan daya S untuk jumlah subcarrier yang berbeda. Pada gambar ini, daya pancar bervariasi. Nah, jadi di gambar 5 ini, kapasitas varian dan kapasitasnya dari Shannon. Kemudian hal ini menjadi bukti bahwa lebih banyak subcarrier mencapai tingkat transmisi yang tinggi dibandingkan dengan subcarrier yang relatif lebih rendah. Hasil numerik menunjukkan bahwa usulan RIS berbantuan kerangka pengoptimalan SATCOM memiliki keunggulan dibandingkan dengan kerangka SATCOM konvensional tanpa bantuan RIS. Dalam hal ini, subcarrier tidak bisa dihubungkan ke lebih dari satu terminal ARDE atau satu ARDE terminal dapat melakukan akses ke beberapa subcarrier kapan saja. Selain itu, kerangka kerja ini dapat dengan mudah diterapkan ke yang lain jaringan SATCOM non-geo. Ini menarik, belum dieksplorasi topik akan dilakukan di masa depan atau di masa generasi ke-6 atau 6G. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.